lalu nyangkut guru sekumpul. Lucu ya, ada orang bukan muridnya guru sekumpul, tidak mengamalkan amalnya guru sekumpul, dia tidak setuju dengan pemikiran Nur Muhammadnya guru sekumpul, tapi selalu bawa-bawa guru sekumpul. Assalamualaikum, selamat malam. Gus Fuad Pleret. Waduh, Gus Fuad Pleret dapat lawan bocah baru. Mereka biasa kelompok-kelompok yang pemikirannya itu kadal, itu selalu menuduh gaya NU itu mengadu domba, mirip dengan pola-pola propaganda orang HTI. Orang HTI itu cara berpikirnya itu ada satu, persatuan umat Islam, katanya begitu. Padahal orang HTI itu tidak paham soal negara ini. Negara ini sudah ada persatuan Islam itu kuat. Dengan kata apa? NKRI. Bahkan sudah lintas batas, sudah lintas agama, lintas suku. Mereka nggak paham gitu loh. Saat ada akunnya, kasih bocah lah. Dia ini menuduh Gus Fuad ini mengadu domba antara sama Habib lah katanya, sama keturunan Nabi lah. Tapi dia ini lucunya, dia ini seakan-akan menghormati seorang Habib, tapi dia ini menyerca Gus Fuad Barat. Bodoh kan? Gus Fuad Barat itu juga keturunan Nabi. Apa yang disampaikan Gus Fuad Barat itu udah benar, udah sesuai jalur ilmu. Masalah Islamnya itu udah benar, nggak ada yang salah. Jadi gini loh, orang-orang yang buta soal keturunan Nabi ini, orang-orang yang sudah teracuni dogma-dogma keturunan Nabi tanpa menggunakan akalnya, itu menyamakan antara perilaku sosok A, sosok B karena dia keturunan Nabi. Itu mereka bingung untuk membedakan. Saat ada orang itu mengkritisi seorang keturunan Nabi, dikira itu yang dikritisi itu apa? Keturunannya. Padahal keturunannya dengan kelakuan orangnya itu beda. Jadi mereka tuh menyamakan. Apapun yang diperbuat seorang, misalkan namanya si B, si C, si H, si R, padahal itu salah karena dia itu keturunan Nabi, maka itu dianggap apa? Sepaket. Kesalahannya tuh sepaket seakan-akan. Cara berpikir mereka seperti itu, makanya mereka menganggap apa? Kritikan Gus Fuad ke seorang Habib A, B, C, D itu dianggap apa? Memaki keturunan Nabi. Kan bodoh mereka itu. Kalau mereka tuh berpikir keturunan Nabi seperti itu, yang salah, yang perilakunya salah dalam hidup berbangsa di Indonesia ini, saat dikritisi, saat ditabrak balik, dianggap memaki keturunan. Anda ini terlalu pintar berbicara tapi bodoh logika. Misalkan Anda ini namanya misalkan Joni, ada ini keturunannya Karyo, Joni Karyo, atau di semua keturunan keluargamu itu memakai label Karyo, Karyo Joni. Itu loh. Lalu kamu karena kesalahanmu itu kritik orang, lalu kamu seakan-akan keturunanmu yang dikritik. Beda. Kecuali orang itu berkata Karyo Joni ini keturunannya buruk, itu menghina keturunan. Saat si Joni ini misalkan punya anak itu mencuri, lalu anaknya dihina keturunannya, oh ini dasar keturunannya Joni. Nah, itu menghina keturunan karena dia jelas. Lucu lagi nih, ada lagi nih, si Karyo Joni ini salah lalu dibui. Polisi membui Karyo Joni, lalu pikiranmu, wah polisi ini durhaka kualat ini memenjara keturunan Karyo gitu. Yang dibui itu anaknya Joni atau si Joninya, yang kelakuannya yang salah itu, yang memang nggak boleh dituruti, nggak boleh diikuti, nggak boleh dijadikan panutan. Orang salah kok jadikan panutan? Agama Islam yang mana yang memperbolehkan orang jadikan panutan orang yang salah? Kan nggak ada.
pasti dilarang. Apapun itu keturunannya. Yang dikritisi Gus Fuad itu perilakunya. Dan Gus Fuad itu meluruskan keturunan Nabi itu begini loh yang baik. Emang sesuai ajaran Islam begitu. Lalu nyangkut guru sekumpul. Lucu ya, ada orang bukan muridnya guru sekumpul, tidak mengamalkan amaliah guru sekumpul. Dia tidak setuju dengan pemikiran Nur Muhammadnya guru sekumpul, tapi selalu bawa-bawa guru sekumpul. Lucu ini. Ini sama saja mengambil apa ya, pengikut saja sesungguhnya. Ruhnya itu nggak ada. Makanya banyak tokoh agama yang agak keras, yang gersang, walau dalilnya tuh pinter, karena dia tidak ada Nur Muhammad pada dirinya. Kalaupun ada pun nggak nyala, nggak terang. Makanya dia jadi kasar. Malah pegangannya apa? Amalan-amalan hizib-hizib tertentu. Hizib-hizib tertentu itu bisa digunakan jika situasinya dan keadaannya itu memungkinkan. Kalau negara yang damai seperti ini, mengamalin hizib-hizib yang keras, yang panas, Anda tuh akan kalah. Karakter Anda akan keras, seperti batu, seperti api. Karena hizib itu defensif, tapi dia kalau ketemu sesuatu hal yang tidak sesuai, dia akan seperti api. Kalau jiwanya itu masih kotor, dia justru akan terbakar. Itu loh, dia akan terbakar dengan sendirinya karena jiwanya yang kotor. Makanya kasar, lalu ujungnya kebui. Itu karena kesalahan dirinya sendiri. Repotnya repotnya mereka tuh nggak bisa membedakan orang ini mengkritisi kelakuan yang buruk atau keturunannya. Lalu ada juga yang berbicara demi politik atau apalah. Yang demi politik tuh mereka yang suka demo. Buktinya banyak. Saya punya videonya, ada seorang Habib itu kecewa bahkan memaki seseorang. Karena apa? Dia merasa dibohongi, merasa ditipu, merasa dikhianati. Ketahuan tuh itu, dia pion politik. Ketahuan sendiri. Udah ketahuan dengan kata-kata dia sendiri, tapi pengikutnya masih bodoh saja. Nggak tahu kalau dia itu berkata demi agama, sok dalil, tapi kenyataannya untuk apa? Untuk sosok politik tertentu. Bohong namanya. Berbicara bela agama, jelang pemilu saya pilih ini, Anda coblos ini. Mending kemarin nggak usah berkata-kata bela agama. Kalau kenyataannya di ujungnya pas finalnya itu ketahuan kan. Yang dilakukan Gus Fuad udah benar, udah sesuai ajaran Islam, udah benar. Dan Gus Fuad tidak pernah memaki, Anda itu salah. Yang diserang Gus Fuad itu bukan keturunannya, tapi perilaku buruknya. Orang itu mengkritisi, menegur, itu bisa karena cinta. Jangan salah, orang yang mengkritisi, orang yang menegur itu jangan kamu bilang benci. Bisa saja karena cinta. Aduh. Sosokan mengkritisi Gus Fuad. Tapi dia sendiri, aduh, belum bisa membedakan propaganda politik. Belum bisa membedakan dirinya hanya jadi pion politik. Kalau politik yang benar nggak masalah. Politik jahat yang diikuti, propaganda jahat yang dipikiran dia, nggak bisa membedakan. Kenapa saya bilang jahat? Saat negara ini berasaskan Pancasila, ada orang yang mau mengganti dengan kata-kata khilafah, kata-kata negara Islam. Itu pengkhianat kesepakatan para pendiri negara ini. Terdiri dari banyak ulama, banyak tokoh. Orang begitu mau Anda bela, mau Anda ikuti, kejerungup Anda itu. Logika politik Anda itu dibenahi dulu, baru berbicara. Jangan kamu kira orang itu kalau misalkan orang itu menguasai banyak dalil lalu pintar. Kata siapa? Antara logika dan kecerdasan dalil, kecerdasan hafalan beda. Logika itu pada posisi tersendiri. Makanya ada kan seorang turunan Nabi, pintar dia termasuk ilmu syariatnya, saya akui itu pintar. Tapi kenapa dia sampai
ketipu atau dikhianati seorang politikus, berarti dia kan bodoh soal politik. Itu loh. Ya, sampai sini. Selamat malam.